Sobat Fobi, dunia sedang tidak baik-baik saja. Saking gawatnya keadaan dunia, PBB membentuk satgas khusus namanya Global Crisis Response Group untuk mengatasi krisis global. Satgas ini dipimpin oleh 6 orang pemimpin dunia. Presiden Jokowi termasuk salah satu pemimpin yang dipercaya diminta menjadi pemimpin Satgas PBB ini. Nah, sebetulnya seberapa gawat sih memangnya kondisi dunia sekarang ini? Lalu kok bisa-bisanya PBB percaya dengan Pak Jokowi untuk membantu mengurusi dunia yang sedang kacau balau ini? Nah, ini akan saya ceritakan kenapa ini semua terjadi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Dunia yang sedang kacau balau ini bukan cuma soal perang Rusia-Ukraina. Di negara lain misalnya di Belanda, 40.000 petani turun ke jalan untuk demonstrasi. Petani 40.000. Malah sampai ada yang bakar-bakar jerami di beberapa titik-titik strategis di negara Belanda. Bahkan ada petani-petani yang membawa traktor-traktor mereka memblokade jalan-jalan tol di Belanda. Di Sri Lanka juga sama, puluhan ribu orang turun ke jalan. Kantor-kantor pemerintahan dikepung. Bahkan rumah Perdana Menteri dibakar dan rumah Presiden Sri Lanka juga digeruduk oleh massa. Akhirnya Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka setuju untuk mundur, turun dari jabatannya. Bahkan di negara besar seperti Amerika Serikat, kekacauan pun terjadi. Perayaan Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli yang mestinya meriah dan menyenangkan dirayakan oleh rakyat Amerika jadi sebuah tragedi yang mengerikan. Karena terjadi setidaknya ada 11 bukan satu, 11 penembakan massal dan berbagai macam insiden penembakan lainnya. Korban juga nggak sedikit di Amerika ini pada saat hari kemerdekaannya. Lebih dari 200 orang meninggal dunia. Dan sekitar 500 orang luka-luka di tengah pesta peringatan kemerdekaan Amerika. Bayangkan, peringatan kemerdekaan yang biasanya senang-senang dirayakan bersama keluarga di festival, tahu-taunya malah ditembaki oleh orang-orang nggak jelas. Lalu Sobat Fobi, beberapa hari kemudian di Jepang, negara yang dianggap aman, kriminalitasnya rendah, dan sangat sulit untuk memperoleh senjata api, tiba-tiba ada insiden penembakan yang bikin geger, yaitu karena korbannya Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, yang meskipun sudah tidak menjabat, masih memiliki kekuatan politik. Beliau ditembak hingga tewas oleh seorang pembunuh yang merakit pistolnya sendiri. Lalu di hari yang sama dengan penembakan Shinzo Abe, Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, terpaksa mengundurkan diri setelah pemerintahannya, kabinetnya yang dia pimpin memberontak. Ini dramatis juga kejadiannya. Awalnya ada 2 orang menteri kunci, menteri penting Perdana Menteri Boris Johnson yang mengundurkan diri, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Tapi ternyata ini hanya permulaan. Satu persatu anggota pemerintahan Boris Johnson akhirnya mulai mundur. Sampai-sampai hanya dalam waktu 48 jam saja ada sekitar 50-an anggota Parlemen Inggris yang mengundurkan diri. 50, banyak sekali. Kalau sudah seperti itu, tidak mungkin lagi pemerintahan bisa jalan, sehingga terpaksa Boris Johnson pun terpaksa mengundurkan diri, lengser dari kursi jabatannya. Jadi sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di dunia ini, Sobat Fobi? Rasanya seperti ada sebuah keresahan, kecemasan yang terpendam yang dirasakan seluruh masyarakat di dunia. Ini seperti air yang sedang dipanaskan di panci dan pelan-pelan mulai mendidih. Belum mendidih benar, tapi pelan-pelan mulai mendidih. Gelembung-gelembung air mulai muncul, ibaratnya dalam bentuk insiden-insiden yang mengejutkan di seluruh penjuru dunia. Bahkan di negara-negara yang sebelumnya dianggap tenang-tenang saja, tidak ada apa-apa, muncul insiden yang cukup mengkhawatirkan. Nah, Sobat Fobi, untuk lebih paham soal ini, kita akan coba soroti satu kasus saja, satu topik saja, yaitu apa yang dialami oleh Inggris yang situasinya hari demi hari terus memburuk.
Dan juga kita akan bahas kenapa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson itu justru menjadi sumber masalah sehingga dia harus mengundurkan diri. Nah, Sobat Fobi, di Inggris, meski menggunakan sistem parlementer, demokrasi di Inggris itu cenderung stabil. Beda Inggris parlementer, kita presidensial. Jadi di sana Perdana Menteri bisa bertahan lama asalkan partainya itu terus menang pemilu. Misalnya David Cameron, itu beliau menjabat selama 6 tahun. Tony Blair menjabat selama 10 tahun. Bahkan Margaret Thatcher menjabat hingga 11 tahun. Selama partainya berkuasa, dia terus jadi Perdana Menteri. Nggak seperti di Indonesia yang dibatasi masa presidennya. Nah, tapi sekarang ini Boris Johnson ternyata hanya bertahan sekitar 3 tahun saja. Malah ketika diwawancara banyak rakyat Inggris yang bertanya-tanya, kok bisa Boris Johnson ini bertahan selama 3 tahun? Orang menganggapnya kurang dari 3 tahun. Jadi apa yang terjadi? Pertama kita lihat dulu asal-muasal bagaimana Boris Johnson itu berhasil menjadi Perdana Menteri Inggris. Awalnya di tahun 2019, Boris Johnson berkampanye dengan satu janji kampanye untuk menjadi Perdana Menteri, yaitu membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Atau ini biasa disebut sebagai Brexit. Nah, rakyat Inggris memang sejak tahun 2016 sudah voting, sudah setuju untuk Brexit, keluar dari Uni Eropa tahun 2016. Pada tahun 2016 itu Boris juga ikutan salah satu pentolan kampanye yang mendukung menyuarakan Inggris keluar dari Uni Eropa. Tapi kenyataannya proses perundingan kerjasama baru pasca Inggris keluar dari Uni Eropa ini tidak selesai-selesai. Diskusinya alot. Ini ibaratnya seperti suami istri yang sudah memutuskan cerai tapi masih belum sepakat mengenai pembagian harta gona gininya. Nah, janji manis Boris Johnson yang ditawarkan waktu kampanye tahun 2019 untuk menyelesaikan proses Brexit yang berlarut-larut ini. Dia, Boris, bahkan menjanjikan bahwa ekonomi Inggris akan jauh lebih baik setelah Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa. Itu janjinya, tapi bagaimana kenyataannya? Jadi begini Sobat Fobi, sebelum Brexit, Inggris keluar dari Eropa, barang-barang dari Inggris itu bisa mengalir bebas diperdagangkan di seluruh kawasan Uni Eropa. Uni Eropa ini sangat luas, membentang dari mulai Turki sampai ke Samudra Atlantik. Mereka bebas memperdagangkan tanpa ada pajak cukai apapun. Juga tidak perlu ada inspeksi-inspeksi, pemeriksaan-pemeriksaan yang memakan waktu dan biaya. Perdagangan bebas, ekonomi naik. Itu idenya. Selain barang-barang, manusia pun bebas bepergian. Warga Inggris bebas bepergian untuk ke semua negara-negara Uni Eropa. Demikian juga sebaliknya, warga Uni Eropa bisa masuk, tinggal, dan kerja di Inggris. Jadi barang bebas bergerak, manusia pun bebas bergerak. Ini semua berantakan tiba-tiba karena Brexit. Sebetulnya rakyat Inggris paham akan konsekuensi Brexit ini. Maka pada 31 Januari tahun 2020 jam 11 malam, Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa. Brexit resmi terjadi, Inggris terpisah dari kawasan Uni Eropa. Nah, pertanyaannya, setelah itu apa yang terjadi? Ternyata Sobat Fobi, pelan-pelan tapi nyata, dampak negatif dari keluar dari Uni Eropa itu mulai terasa. Perdagangan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa jadi rumit. Banyak cukai, pajak, banyak pemeriksaan. Padahal mitra utama dagang Inggris yaitu Uni Eropa itu sendiri. Jadi selain itu, Inggris yang tadinya mudah memperoleh tenaga-tenaga kerja murah dari negara-negara Eropa yang lebih miskin, tiba-tiba terhenti suplai tenaga kerja murah ini. Jadi sekarang Inggris kekurangan tenaga kerja karena penduduk Inggris sendiri cenderung semakin tua, menua penduduknya. Jadi barang susah masuk, tenaga kerja kurang. Nah, ini resep untuk muncul krisis ekonomi. Tapi bukan itu saja, kita tahu. Bersamaan dengan Brexit ini terjadi pandemi COVID-19 menyerang. Jadi, bulan Februari 2020 yang lalu, kasus COVID di Inggris mulai naik. Fokus dan tenaga pemerintah Inggris yang harusnya menangani dampak Brexit ke ekonomi Inggris menjadi beralih ke penanganan pandemi, seperti juga di pemerintahan negara-negara seluruh dunia.
Semuanya tiba-tiba fokus menangani pandemi. Nah, ada negara yang berhasil, ada negara yang kurang berhasil. Sayangnya dalam penanganan COVID ini, pemerintah Inggris bisa dibilang salah urus. Ini bukan saya yang bilang, banyak komentar dari berbagai lembaga dan negara lain. Apalagi untuk ukuran sebuah negara maju seperti Inggris. Ini kelihatan dari jumlah kematian akibat COVID yang sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Inggris. Nah, di sisi lain, kebijakan menangani COVID dengan mengutamakan lockdown, di Indonesia vaksinasi yang utama, itu ternyata dampak ekonominya jauh lebih dahsyat. Karena Inggris sebetulnya bergantung pada sektor jasa. Nah, kalau di lockdown, ya otomatis orang nggak bisa kerja, otomatis ekonomi turun drastis. Jadi ini adalah kejatuhan ekonomi paling parah sejak 70 tahun yang lalu di negara Inggris. Paling parah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Masalah rakyat Inggris ini akhirnya bertumpuk-tumpuk. Nah, setelah ditimpa oleh Brexit lalu COVID, rakyat semakin tidak puas dengan pemerintahannya. Tapi ternyata Sobat Fobi, keadaan tambah buruk lagi, bukannya membaik. Ketika ekonomi memburuk karena Brexit, COVID sedang parah-parahnya, Boris Johnson dan para pejabat Inggris malah melakukan pesta-pesta yang bukan cuma sekali, berkali-kali pada saat yang lain rakyatnya sedang lockdown. Skandal ini disebut Partygate. Disinilah kepercayaan masyarakat Inggris kepada pemerintahan Boris Johnson semakin turun. Bayangkan, rakyat susah-susah lockdown, pemimpinnya malah pesta-pesta dan tertangkap kamera. Nah, Sobat Fobi, itu hanya salah satu skandal saja. Pemerintahan Boris Johnson ini banyak dipenuhi skandal-skandal. Dari mulai pesta-pesta tersembunyi yang dilakukan saat lockdown karena COVID, sampai pengangkatan pejabat-pejabat kontroversial tidak bermoral, malah beberapa di antaranya pelaku pelecehan seksual menjadi pejabat penting. Jadi, pemerintahan Boris Johnson ini dirundung segudang skandal. Jadi ada skandal, tapi sebetulnya rakyat Inggris marah bukan hanya soal skandal itu. Utamanya adalah ekonomi yang carut-marut. Warisan Brexit diperparah COVID, dan ini yang menjadi masalah utama rakyat Inggris. Nah, dari sini sebetulnya kelihatan para pengamat sepakat bahwa Boris Johnson ini masalahnya adalah dia ini sebetulnya tidak punya visi yang jelas tentang arah ekonomi Inggris ini mau kemana, apalagi setelah keluar dari Uni Eropa. Brexit memang berhasil dilakukan, keluar, disetujui, tapi setelah itu mau ngapain, ekonomi Inggris mau dibawa kemana, nah Boris Johnson ini tidak punya visi yang jelas. Bagaimana mengatasi dampak-dampak negatif yang sebetulnya sudah bisa diprediksi. Dari sini kelihatan bahwa jenis kepemimpinan dia ini adalah kepemimpinan yang mengutamakan program pemerintahan Pak Boris ini dibuat hanya dengan motif untuk berkuasa dengan memanfaatkan keresahan, kecemasan masyarakat. Jadi gampangnya rakyat sedang cemas resah apa, ya Pak Boris datang ngasih solusi ke situ. Tapi tidak ada visi yang jelas bagaimana ini terjadi. Dan kepedulian itu hanya sesaat saja, bukan kepedulian jangka panjang, hanya untuk memperoleh dukungan publik sesaat saja. Jadi Pak Boris memanfaatkan masyarakat Inggris yang resah karena kondisi ekonomi pada saat sebelum Brexit, yang merasa dizolimi oleh Uni Eropa, terutama karena banyak imigran-imigran yang datang ke Inggris dianggap mencuri pekerjaan. Tapi keresahan ini sebetulnya bukan hal rasional, seperti sudah dijelaskan. Sebetulnya ketergantungan Inggris terhadap Uni Eropa lebih besar. Jadi keresahan ini yang memicu keputusan-keputusan Perdana Menteri Inggris yang cenderung emosional, hanya memanfaatkan keresahan kecemasan rakyat. Nah, Sobat Fobi, setelah COVID pandemi Brexit, muncul perang Rusia-Ukraina. Lagi-lagi, jawaban Pak Boris senada dengan jawaban pemimpin Barat lainnya tentunya, yaitu adalah jawaban yang cenderung emosional. Yaitu kebijakan yang cenderung memainkan emosi publik, kurang memperhitungkan dampak ekonominya. Sobat Fobi, menanggapi serangan Rusia ini, Inggris bergabung dengan negara-negara besar dunia melakukan sanksi ekonomi kepada Rusia. Masalahnya adalah, yang mungkin luput dari perhitungan, sanksi ekonomi ini bukan cuma menyakitkan bagi Rusia, si penerima sanksi, tapi juga pemberi sanksi. Dalam hal ini, Inggris negara barat kena getahnya juga. Contohnya Sobat Fobi, sebagai bagian dari sanksi ekonomi Inggris harus stop beli bahan bakar dari Rusia. Padahal tadinya Rusia adalah salah satu penyuplai energi terbesar bagi Inggris.
Karena Inggris harus berhenti, ya otomatis harga energi di Inggris naik berkali-kali lipat. Harga energi BBM naik, tentunya harga barang-barang pun menyusul naik. Jadi, ekonomi Inggris yang sudah berantakan gara-gara Brexit dan COVID, sekarang tambah berantakan lagi karena krisis energi dan krisis pangan akibat perang Ukraina dan Rusia. Nah, jadi Sobat Fobi, kelihayan Pak Boris memanfaatkan emosi publik ini ada batasnya ternyata. Akhirnya beliau kena batunya. Kondisi makin parah, di akhir cerita semua sadar yang disalahkan adalah Perdana Menteri pemimpin tertingginya yaitu Boris Johnson itu sendiri. Sehingga ujungnya dia sendiri yang menjadi kambing hitam. Boleh dibilang Pak Boris Johnson ini seperti tergelincir dalam permainannya sendiri. Nah Sobat Fobi, pengganti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ini akan punya pekerjaan yang luar biasa berat. Biaya hidup warga di Inggris sekarang itu naik sangat tinggi. Kenaikan yang paling drastis dalam 40 tahun terakhir. Parah sekali. Perdagangan Inggris makin lemah. Bahkan sekarang sudah disalip sama Prancis. Jumlah tenaga kerja di Inggris juga semakin menyusut sejak pandemi. Dan Skotlandia yang selama ini menjadi bagian dari Inggris Raya mulai menyuarakan wacana-wacana referendum buat memisahkan diri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di Inggris ke depannya. Mudah-mudahan tidak terlalu menyebabkan rakyatnya menderita. Tapi dari cerita Pak Boris Johnson ini, kita harusnya bisa sadar dan bersyukur kalau kondisi Indonesia ini sekarang jauh-jauh lebih baik dibandingkan Inggris atau banyak negara lain yang mengalami krisis sekarang. Kita sudah mendengar Presiden Jokowi sendiri sudah pernah bercerita kalau ada 60 negara yang terancam bangkrut. Kita sudah lihat itu terjadi di Sri Lanka. Mungkin selanjutnya Argentina, Mesir, dan Turki bisa menyusul. Bahkan seperti saya sudah ceritakan, negara sebesar sekaya Inggris juga tergoncang sangat dahsyat. Sehingga Perdana Menterinya harus jatuh padahal baru 3 tahun menjabat. Baru 3 tahun loh, rakyatnya menuntut mundur. Dan parahnya mereka kayak nggak punya solusi buat masalah yang melanda sekarang ini. Nah, di tengah kondisi yang serba tidak jelas, yang kacau balau ini, kondisi Indonesia alhamdulillah masih baik-baik saja. Malahan, Presiden Jokowi dipilih dan dipercaya jadi salah satu pemimpin dunia yang masuk dalam Satgas PBB penanganan krisis global. Nah, dengan posisi ini, Presiden Jokowi itu jadi punya PR pekerjaan rumah tambahan. Harus ikut mikirin dan beresin krisis di skala global dunia ini. Jadi Sobat Fobi, perjalanan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu juga dalam kapasitas ini. Nah, ngurus negara-negara lain ini ada untungnya juga buat negara kita. Pak Jokowi bisa ikut berusaha menyelesaikan masalah krisis ini ke sumber-sumbernya langsung. Dan yang juga tidak kalah penting, Sobat Fobi, kepercayaan PBB kepada Presiden Jokowi ini tentunya adalah sebuah bentuk pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan kalau sejauh ini penanganan krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak COVID sampai sekarang ini patut dicontoh oleh negara-negara lain. Pengalaman Indonesia patut dibagikan, di-share ke negara-negara lain. Dan tentu ini juga berarti pengakuan kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi, dari cerita ini kita bisa bandingkan bagaimana justru semakin dilanda masalah, kepemimpinan Pak Jokowi semakin bersinar malah diakui dunia. Inilah untungnya pemimpin yang memiliki visi yang jelas, yang punya fokus yang jelas. Dan bukan hanya itu, kepedulian ke rakyat yang nyata, yang tulus, bukan hanya politisi yang memanfaatkan suara rakyat dan kecemasan rakyat saja. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.